Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yami Febrianti NIM 19022051, jurusan PG PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, dalam video administrasi dan supervisi pendidikan kali ini saya akan membahas tentang gaya kepemimpinan. Baiklah, langsung saja. Sebelum kita menjelaskan pengertian atau menjelaskan pembahasan inti, akan lebih baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu gaya kepemimpinan. Jadi, apa itu gaya kepemimpinan? Yang mana bagi orang human, resources atau HR pasti sudah tidak asing dengan istilah tersebut. Namun, bagi kita, mungkin istilah gaya kepemimpinan leadership stylist adalah hal yang baru. Jadi, yang mana gaya kepemimpinan didefinisikan sebagai pola penyeluruh dari tindakan seorang pemimpin, baik yang tampak maupun yang tidak tampak oleh bawahannya. Ada juga yang mengatakan kepemimpinan dalam manajemen menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. Dan juga gaya kepemimpinan adalah suatu cara pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya agar mereka mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Ada juga yang mengatakan yang mana Luthan dalam bukunya Organizational Behavior mendefinisikan gaya kepemimpinan merupakan cara pemimpin untuk mempengaruhi anggota atau bawahannya sedemikian rupa sehingga orang tersebut mau melakukan kehendaknya untuk mencapai tujuan organisasi, meskipun secara pribadi hal tersebut mungkin tidak disenangi. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa gaya kepemimpinan sebagai sifat atau kebiasaan, keterampilan, watak, dan kepribadian yang membedakan seorang pemimpin dalam berinteraksi dengan orang lain. Akan tetapi, gaya kepemimpinan juga merupakan pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin dalam rangka mencapai sasaran organisasi, yang mana telah dijelaskan. Berarti gaya kepemimpinan merupakan strategi yang diterapkan oleh seseorang pemimpin dalam mengarahkan para bawahannya guna menyatukan tujuan organisasi dengan karyawan demi mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yaitu jenis-jenis gaya kepemimpinan. Yang mana banyak perusahaan yang menganggap bahwa gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam perusahaannya sudah sesuai dengan harapan dari para karyawannya. Tetapi pada kenyataannya sistem yang sudah diterapkan tersebut tidak sesuai dengan harapan para karyawannya. Hal ini bisa dilihat dari kinerja karyawannya yang terus menurun. Lalu, apa saja sih yang jenis-jenis gaya kepemimpinan yang bisa diaplikasikan oleh para pemimpin sehingga tujuan perusahaan bisa tercapai? Jadi, jenis-jenis gaya kepemimpinan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kepemimpinan direktif. Yang mana tipe gaya kepemimpinan ini sama dengan model kepemimpinan otokratis, bahwa pendekatan yang dilakukan melalui tekanan, pemaksaan, dan pengarahan yang khusus diberikan oleh pemimpin. Dalam jenis gaya kepemimpinan ini tidak ada partisipasi dari bawahannya. Yang kedua yaitu kepemimpinan suportif. Jadi, gaya kepemimpinan ini mempunyai kesediaan untuk menjelaskan sendiri, bersahabat,
mudah didekati, dan mempunyai perhatian kemanusiaan yang murni terhadap para bawahannya. Yang ketiga yaitu kepemimpinan partisipatif. Pada gaya kepemimpinan ini, pemimpin berusaha meminta dan menggunakan saran atau ide dari para bawahannya. Namun, pengambilan keputusan masih tetap berada padanya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu kepemimpinan berorientasi pada prestasi. Gaya kepemimpinan ini ditetapkan serangkaian tujuan yang menantang anggotanya untuk berprestasi dan menjadi lebih baik. Pemimpin juga memberikan keyakinan kepada mereka bahwa mereka mampu melaksanakan tugas pekerjaan mencapai tujuan secara baik. Ada juga jenis-jenis gaya kepemimpinan menurut Francis Likert. Membagi 4 gaya juga kepemimpinan dalam sistem manajemen partisipatif, yaitu yang pertama, exploitative authoritative. Kepemimpinan model ini sangat otokratis, kurang percaya pada bawahan. Komunikasi satu arah ke bawah, memotivasi anggotanya melalui rasa takut dan jarang memberi penghargaan. Membatasi pengambilan keputusan dari bawahannya dan memperlihatkan karakteristik yang sama. Yang kedua yaitu benevolent authoritative, yang mana gaya kepemimpinan seperti ini sedikit yakin dan percaya kepada anggotanya, memotivasi dengan ganjaran serta rasa takut dan hukuman tertentu, memperkenalkan sedikit komunikasi ke atas, sedikit mendorong timbulnya ide dan pendapat dari bawahan, dan memperkenalkan pendelegasian pengambilan keputusan dalam hal-hal tertentu, tetapi dengan pengendalian kebijaksanaan yang tepat. Yang ketiga yaitu konsultatif, yang mana kepemimpinan seperti ini memiliki rasa yakin dan percaya secukupnya kepada bawahan. Biasanya menggunakan ide-ide kreatif dari para anggotanya secara konstruktif. Selain itu, gaya kepemimpinan konsultatif menggunakan ganjaran untuk memotivasi dan sekali-kali menggunakan hukuman serta keikutsertaan tertentu. Berkomunikasi dua arah, keputusan-keputusan khusus diimpahkan ke tingkat bawah serta bertindak konsultatif dengan cara-cara lain. Yang keempat atau yang terakhir yaitu partisipatif. Pemimpin dengan manajemen partisipatif seperti ini memiliki rasa yakin dan percaya pada bawahan dalam segala hal, berusaha memperoleh ide kreatif dari anggotanya dan menggunakannya secara konstruktif, memberikan ganjaran ekonomi atas dasar keikutsertaan dan keterlibatan kelompok dalam bidang-bidang seperti penyusunan tujuan, berkomunikasi dua arah dengan rekan kerja, mendorong adanya pengambilan keputusan pada semua tingkat organisasi, dan melaksanakan tugas bersama rekan sejawat dan bawahannya sebagai kelompok. Selanjutnya yaitu atau yang ketiga, poin yang ketiga dari gaya kepemimpinan ini yaitu ada juga indikator gaya kepemimpinan. Yang mana di sini jika berbicara mengenai indikator, maka ada hubungannya dengan alat ukur. Jadi alat ukur gaya kepemimpinan di sini bisa dibagi menjadi 7, yaitu sebagai yang pertama, iklim saling mempercayai. Jadi, di sini hubungan seorang pemimpin dengan bawahannya yang diharapkan adalah suatu hubungan yang tepat menumbuhkan iklim atau suasana saling mempercayai.
Keadaan seperti ini akan menjadi suatu kenyataan apabila di pihak kepemimpinan memperlakukan bawahannya sebagai manusia yang bertanggung jawab, dan di pihak lain di bawahan dengan sikap mau menerima kepemimpinan atasannya. Yang kedua yaitu penghargaan terhadap ide anggota, yang mana seorang pemimpin yang memberikan penghargaan terhadap ide dari anggotanya akan dapat memberikan nuansa tersendiri bagi para bawahannya. Seorang anggota akan memiliki semangat dalam menciptakan ide-ide yang positif demi mencapai tujuan organisasi pada organisasi di mana ia bekerja. Yang ketiga yaitu memperhitungkan perasaan para bawahan. Dari sini dapat dipahami bahwa perhatian pada manusia merupakan visi manajerial yang berdasarkan pada aspek kemanusiaan dari perilaku seorang pemimpin. Yang keempat yaitu perhatian pada kenyamanan kerja bagi para bawahan. Hubungan antara individu dan kelompok akan menciptakan harapan-harapan dari perilaku individu. Dari harapan-harapan ini akan menghasilkan peran-peran tertentu yang harus dimainkan. Sebagian orang harus memerankan sebagai pemimpin, sementara yang lainnya memainkan peranan sebagai bawahan. Dalam hubungan tugas keseharian, seorang pemimpin harus memperhatikan pada kenyamanan kerja bagi para bawahannya. Poin yang kelima yaitu memperhatikan kesejahteraan bawahannya. Pada dasarnya, seorang pemimpin dalam fungsi kepemimpinannya akan selalu berkaitan dengan dua hal penting, yaitu hubungan dengan bawahan dan hubungan yang berkaitan dengan tugas. Perhatian tersebut dapat berupa perbuatan baik pada bawahan, bertukar pikiran dengan bawahan, dan memperjuangkan kepentingan bawahan. Yang keenam yaitu memperhitungkan faktor kepuasan kerja para bawahan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dipercayakan padanya. Dalam sebuah organisasi, seorang pemimpin memang harus senantiasa memperhitungkan faktor-faktor apa saja yang dapat menimbulkan kepuasan kerja para bawahan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Dengan demikian, hubungan yang harmonis antara pemimpin dan bawahan akan tercapai. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu pengakuan atas status para anggota organisasi secara tepat dan profesional. Jadi di sini pemimpin dalam berhubungan dengan anggotanya perlu mengakui dan menghormati status yang disandang anggotanya secara tepat dan profesional. Pengakuan atas status para anggota secara tepat dan profesional menyangkut sejauh mana para anggota dapat menerima dan mengakui kekuasaannya dalam menjalankan kepemimpinan. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan yang terbaik atau yang efektif. Jadi gaya kepemimpinan yang terbaik atau yang efektif ini adalah gaya kepemimpinan yang dapat memberikan motivasi kerja pada pekerjaannya. Karyawan dapat memandang pimpinannya sebagai pemimpin yang efektif atau tidak berdasarkan kepuasan yang mereka peroleh dari pengalaman kerja secara keseluruhan. Kinerja karyawan akan baik apabila pimpinan dapat memberikan motivasi yang tepat dan pimpinan memiliki gaya kepemimpinan yang dapat diterima oleh seluruh karyawan dan mendukung terciptanya suasana kerja yang baik dan nyaman. Jadi, gaya kepemimpinan yang efektif atau yang terbaik memiliki ciri-ciri yang
pertama yaitu memperhitungkan minat sampai hasil akhir. Yang kedua, memahami bahwa hasil adalah selalu penilaian terakhir. Yang ketiga, memiliki semangat menyelesaikan masalah. Yang keempat, lebih demokratis daripada autoritatif. Yang kelima, memberikan kesempatan untuk mencapai potensi setiap orang. Yang keenam, memiliki etika dan moral yang tinggi. Yang ketujuh atau yang terakhir, mengambil tanggung jawab terhadap hasil tim. Jadi itulah gaya atau ciri-ciri kepemimpinan yang efektif atau yang terbaik. Jadi gaya kepemimpinan yang sebaiknya dijalankan oleh seseorang pemimpin terhadap organisasinya sangat tergantung pada kondisi anggota organisasi itu sendiri. Pada dasarnya, tidak semua gaya kepemimpinan akan memiliki kecocokan untuk semua kondisi. Dengan mengetahui kondisi nyata karyawan, seorang pemimpin dapat memilih gaya kepemimpinan yang paling tepat. Di mana gaya kepemimpinan yang paling tepat yaitu gaya kepemimpinan yang dapat memaksimalkan kinerja anggotanya dan mudah dalam menyesuaikan dengan segala situasi dalam organisasi. Gaya kepemimpinan yang efektif sangat berorientasi pada bawahannya yang bergantung pada komunikasi untuk tetap menjaga agar semua orang bekerja sesuai dengan unit pekerjaannya masing-masing. Dan juga setiap karyawan akan menjalankan tugasnya dengan senang hati tanpa keterpaksaan. Jika pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang baik dan efektif, sebaiknya gaya kepemimpinan yang tidak efektif tidak akan memberikan pengarahan yang baik pada bawahannya, sehingga sebagian besar karyawan melakukan pekerjaan dengan keterpaksaan dan memberikan hasil yang tidak maksimal. Oleh karena itu, dibutuhkan hubungan kerja yang baik antara pemimpin dengan karyawannya. Jadi, itulah sedikit penjelasan dari saya. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.